Halo, 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 halo. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anakku atas mudah-mudahan dilancarkan hari ini pelajaran kita sampai seterusnya. Ya. Dan sebelum Ibu jelaskan materi selanjutnya tentang masih kelanjutan dari jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Nah, sebelumnya materi tentang jurnal pengeluaran dan jurnal penjualan, gimana? Apa sudah bisa dipahami tentang cara pengisian atau cara pencatatan jurnal pembelian? Ya. Tugas yang kemarin sudah diselesaikan. Ya, Ibu minta jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran. Sudah. Nah, sudah ya, alhamdulillah. Nah, oke. Berarti sudah sebagian besar sudah bisa memahami tentang pencatatan transaksi jurnal khusus, khususnya jurnal pembelian ya, yang Ibu minta. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan tentang jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum ya, jurnal umum. Apa itu? Gimana, apa kalian bisa Atas lihat siapa? tampilannya? Belum bisa. Madam. Belum. Sabar. Oke. Bentar ya, masih mutar-mutar nih. Kalian bisa buka. Sudah bisa Ibu lihat? Sudah. Oh iya, bisa. Sudah. Alhamdulillah. Ini jadi untuk hari ini masih lanjut tentang jurnal khusus, tentang jurnal pengeluaran dan jurnal umum. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa jurnal khusus ada 4 ya, jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas, serta tetap jurnal umum juga tetap kita gunakan. Dan intinya tetap pengertiannya sudah Ibu jelaskan pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, sekarang hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jurnal pengeluaran kas. Nah, sebelumnya tentu kalian harus tahu jurnal pengeluaran kas itu apa sih dan apa fungsinya. Nah, ini jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran kas. Nah, seperti apa? Jadi semua transaksi yang untuk pengeluaran-pengeluaran kas, nah itu kita catat pengeluaran kas. Misalnya, membeli barang dagang secara tunai. Ya, nah kalau kemarin pembelian barang secara kredit kita catat di jurnal pembelian. Nah, jadi kalau untuk pembelian barang secara tunai kita catat di jurnal pengeluaran kas. Apalagi yang dicatat di jurnal pengeluaran kas? Ada pelunasan utang, ya, pembelian utang. Nah, ini ada pelunasan utang ya. Pelunasan utang yaitu saat kita mau membayar utang kita, nah tentu kan kita mengeluarkan uang ya. Nah, jadi kita catat di jurnal pengeluaran kas. Apalagi membayar beban-beban ya, kita bayar beban. Misalnya beban apa? Kita bayar beban gaji, beban sewa, ya, beban-beban yang lainnya. Ya, tentu kita mengeluarkan uang kalau kita membayar beban. Nah, selanjutnya adalah price. Nah, price itu apa? Pengambilan pribadi, ya, pengambilan pribadi. Jadi ini kita semua kaitannya dengan pengeluaran-pengeluaran kita catat di jurnal pengeluaran.
Nah, sekarang bagaimana bentuk dari jurnal pengeluaran kas itu? Kita bisa lihat nih bentuk jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran penerimaan. Nah, ini pengeluaran ya. Nah, pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini bentuknya ya. Ada kolom tanggal, kemudian bukti transaksi, nomor bukti, kemudian keterangan, referensi, debit, kredit ya, debit, kredit. Nah, kolom debitnya itu terdiri dari beberapa kolom lagi. Ada kolom pembelian, ada kolom utang dagang, kemudian kolom serba-serbi yang terdiri dari kolom akun, referensi, dan kolom jumlah. Serta kolom kreditnya adalah ada di sini kolom kas dan potongan pembelian ya. Nah, jadi untuk yang keterangan sama nama toko atau berkaitan dengan kas yang uang yang kas yang kita keluarkan. Nomor buktinya nomor bukti transaksi, misalnya nomor kwitansi atau nomor faktur ya, seperti itu. Nah, untuk kolom debit Ibu jelaskan ini pembelian. Untuk kolom pembelian yang ada di kolom debit yaitu untuk mencatat nilai pembelian barang dagang saja yang dibeli secara tunai ya. Jadi kolom pembelian yang ada di kolom debit di jurnal pengeluaran kas adalah untuk mencatat nilai pembelian barang dagang yang dilakukan secara tunai. Jadi khusus untuk barang dagang saja. Jadi kalau ada yang dibeli secara tunai bukan barang dagang, jangan dicatat di sini di kolom pembelian, tapi dicatatnya di kolom serba-serbi. Ya. Nah, jadi ini hanya untuk pembelian barang dagang saja secara tunai. Ya. Nah, kemudian kolom utang dagang. Kolom utang dagang yaitu untuk mencatat nilai utang dagang yang kita bayarkan ya, nilai utang yang kita bayarkan kepada kreditur kita atau kepada toko yang mana kita meminjam ya, membeli barang. Nah, itu jadi untuk membayar nilai utang kita. Kemudian kolom serba-serbi. Nah, kolom serba-serbi apa saja yang diisi? Ya, seperti tadi kan, pembayaran apa tadi? Pembayaran beban-beban dan price. Nah, jadi kalau ada kita membayar beban, nah, beban apa yang kita bayar kita catat di sini kolom akun. Beban apa yang kita bayarkan? Misalnya beban gaji, jadi kita catatnya di sini beban gaji, ya, nomor akunnya. Kemudian referensinya beban gaji berapa? Kita catat. Kemudian jumlahnya, jadi berapa jumlah beban yang kita bayarkan. Dan jangan lupa juga mengisinya di kolom kredit, yaitu di kolom kas. Nah, itu ya. Jadi kolom debitnya ini harus dipilih salah satunya. Jadi tidak semuanya kolom debit ini terisi, tergantung transaksi yang terjadi, ya. Nah, apalagi yang bisa dicatat di kolom serba-serbi? Misalnya apa tadi? Price, ya kan? Nah, price. Jadi kalau di sini ada transaksi price, ya kita catat di sini price akunnya, nomor perkiraannya dan jumlahnya, serta juga nilainya di kolom kredit berapa. Nah, apalagi? Ya bisa. Tadi kalau di sini tadi hanya pembelian barang dagang, berarti kalau ada pembelian tunai selain barang dagang, kita juga catat di sini di akun kolom akun serba-serbi. Misalnya kita beli perlengkapan secara tunai, jadi kita catatnya di kolom akun sini, kita catat perlengkapan, berapa harga perlengkapannya itu. Atau yang dibeli peralatan secara tunai, jadi dicatatnya di kolom akun sini, bukan di kolom pembelian. Ya, jadi untuk kolom pembelian hanya untuk pembelian apa tadi? Barang dagang saja. Ya, nah, nilainya. Oke, itu. Sedangkan ini tadi kredit ya, kreditnya adalah kolom kas dan potongan pembelian. Tentu kalau nilainya pembelian berapa, nah nilainya
kasnya. Kalau ada potongannya, kita catat berapa potongannya. Kalau tidak ada, berarti hanya nilai kas saja. Tuh, nah, seperti beban. Nah, kalau beban berarti hanya diisi akun, ya, nilainya di jumlah dan kolom kas. Tapi kalau di utang yang berkaitan dengan utang dagang, nah, tergantung ada potongannya apa tidak ada. Nah, kalau ada potongannya, berarti yang kita isi utang dagang, nah, kemudian kolom kas, dan juga kolom potongan pembelian jika ada potongan. Kalau tidak ada, ya tidak usah diisi potongannya, berarti hanya kas dan utang dagang saja. Seperti itu. Nah, untuk jelasnya, ini contoh transaksi yang juga kaitannya dengan transaksi yang sebelumnya ya, yang sudah Ibu jelaskan di jurnal pembelian. Nah, ini tanggal 3 Februari dibeli secara tunai barang dagang seharga 20.500.000 dari toko sumber. Ya, ini ada 4 transaksi. Nah, kita lihat cara pencatatannya satu persatu. Tanggal 3 dulu. Ya, tanggal 8 diambil uang, tanggal 20 dilunasi, dan tanggal 25 adalah bayar gaji. Nah, kita ke tanggal 3 dulu. Pencatatan transaksinya bagaimana? Nah, ini tanggal 3 pengeluaran. Nah, ini ya, jurnal pengeluaran kas. Tadi tanggal 3 adalah dibeli secara tunai. Tadi kan? Soalnya dibeli secara tunai dari toko sumber. Dibeli apa tadi? Dibeli barang dagang. Jadi ini kuncinya. Dibeli secara tunai barang dagang. Ya, nah ini tunai barang dagang yang dibeli. Berarti kita catatnya ke kolom pembelian. Ya, kolom pembelian. Nah, karena dan di kolom kredit yaitu kolom kas. Ya, karena tidak ada potongannya, jadi hanya kita nilainya masukkan kolom kas. Jadi sama nilai pembelian dan nilai kasnya. Karena tidak ada potongan yang didapatkan, hanya beli tunai saja. Tidak ada potongan. Itu transaksi yang tanggal 3. Ya. Nah, selanjutnya transaksi berikutnya tanggal 8. Ini diambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000, ya. Nah, karena ini pengambilan pribadi, berarti kita catatnya di kolom debat, yaitu kolom serba-serbi. Nah, ini tanggal 8 bulan 2, pribadi untuk pribadi, nih terangannya. Nah, nomor referensinya ini 312, jumlahnya 500.000, dan juga di kolom kredit sama 500.000. Jadi debitnya hanya di kolom serba-serbi, ya, dan di kolom kredit 500.000. Jadi kolom pembelian dan kolom utang dagang tidak usah diisi nilainya, karena transaksi tanggal 8 tidak ada kaitannya dengan utang dagang dan pembelian barang dagang. Seperti itu. Selanjutnya tanggal 20. Tanggal 20 tadi kita lihat soalnya. Tanggal 20 Februari dilunasi pembayaran utang atas pembelian barang dari toko makmur tanggal 10 Februari. Nah, di sini tanggal 10 tidak ada nilai tanggal 20 ini tidak ada nilainya kan? Nah, berapa nilai utangnya? Nah, karena tidak ada nilai utangnya, baca keterangannya yang dilunasi ini. Yang pembelian tanggal berapa? Nah, ini ada keterangannya. Yang toko makmur dan tanggal 10. Ini yang jadi patokan bahwa berapa utang yang utang kita ke yang harus kita lunasi berapa. Nah, ini tanggalnya ini. Kita lihat, berarti kita harus buka kembali. Buka ke apa yang kita buka? Yaitu tentang jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian kita buka. Dan dari sini kita lunasi tanggal 20 Februari. Nah, masih ingat hal yang perlu diperhatikan saat pelunasan? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Jumlah utang dan piutang, ya, jumlah utang atau piutangnya pada saat kita membeli. Kemudian apa lagi?
ada retur atau tidak ada. Nah, apalagi yang ketiga, yaitu syarat pembayarannya. Nah, syarat pembayarannya ya, yaitu potongannya, kemudian batas pemberian potongan, apakah dapat potongan atau tidak. Dari sini kita lihat. Nah, kita membelinya tanggal 10. Kita lunasi tadi tanggal berapa? Tanggal 20. Berarti kita masih mendapat potongan sebesar 2%. Utang kita tanggal 10 berapa? Yaitu 30.500.000. Jadi ini 30.500.000 utang kita pada tanggal 10. Nah, tapi kita lihat apakah ada retur atau tidak ada. Nah, tanggal kita lihat ke ini ya. Nah, ternyata di soal itu yang kaitannya dengan toko makmur ya, tanggal 12 ada retur. Nah, ini tanggal 12 dikembalikan barang dagang yang dibeli tanggal 10 Februari ke toko makmur sebesar 5.500.000 karena rusak ya. Nah, sekarang untuk sebelum kita catat di jurnal pengeluaran kas, kita harus hitung dulu. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, ini perhitungan potongan pembelian. Sama kan waktu menghitung di jurnal umum kemarin kan? Nah, sama ya, cuma ini sudah kita ke jurnal khusus ya. Nah, utang tanggal 10 jumlahnya tadi 30.500.000. Nah, karena ada returnya ya, ini retur pembelian. Retur pembeliannya adalah berapa tadi? 5.500.000 ya, ini 5.500.000. Nah, berarti sisa utang kita tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya, sebesar 30.500.000 dikurangi 5.500.000, sisanya 25 juta. Nah, ini sisa utang kita yang harus kita bayarkan pada tanggal 20 Februari. Nah, karena tadi potongannya ya, karena masih dalam waktu mendapat potongan karena pas 10 hari ya, tanggal 20 ke tanggal 10 ya, atau tanggal 10 ke tanggal 20 itu pas 10 hari ya, berarti dapat potongan. Potongannya tadi berapa? 2%. Nah, kita hitung potongannya. Ini potongan pembeliannya 2/100 kali 25 juta. Jadi dari sisa utang kita. Jadi bukan dari utang yang pertama tadi ini, bukan lagi dari sini ya, karena kita sudah mengembalikan tadi 5.500.000. Berarti yang kita harus bayar adalah 25.500.000 ya. Nah, dan kita harus hitung berapa potongannya. Nah, ini 2% kali 25 juta sebesar 500.000. Ini potongannya. Dengan demikian, kas yang kita bayarkan pada tanggal 20 sebesar 24.500.000. Nah, inilah yang kita masukkan ya. Yang 3 ini yang kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Utangnya ini sebesar 25 juta, kemudian potongan pembeliannya 500.000 dan kasnya 24.500.000. Nah, kita catat ke kolom jurnal pembelian. Nah, ini tanggal 20 ya. Nah, tanggal 20 karena tadi kita transaksinya adalah kita membayar utang. Nah, berarti nilainya utang tadi yang 25 juta kan? Nah, kita masukkan ke kolom utang 25 juta. Ini 25 juta. Kemudian kreditnya adalah kas, yaitu kas yang kita bayarkan 24.500.000.
dan potongan pembeliannya 500.000. Nah, jadi sama antara nilai debit dan nilai kredit sama 25 juta. Debitnya kolom utang dagang, sedangkan kolom kreditnya kas dan potongan pembelian masing-masing 24.500 dan 500.000 gitu ya. Nah, jadi ini untuk pencatatan yang tanggal 20. Nah, selanjutnya transaksi yang keempat tadi apa? Kaitan dengan pengeluaran. Tanggal 25 dibayar gaji 2 orang karyawan masing-masing sebesar 2.500.000. Berarti 2 orang gaji karyawan masing-masing 2.500.000, berarti kas yang dibayarkan berapa? 5 juta. Ya, nah masing-masing ya. Nah, masing-masing. Jadi kita masukkan karena bayar gaji berarti masuk ke kolom debit, yaitu kolom serba-serbi. Nah, serba-serbi ini tanggal 25 pembayaran gaji. Nah, keterangannya akunnya beban gaji ya 601 nomor referensinya, jumlahnya 5 juta tadi. Nah, dan kolom kas juga sama 5 juta. Setelah itu ya sama dengan transaksi jurnal yang lainnya, semua transaksi kita catat sudah kita masukkan. Nah, kita jumlahkan. Jumlah utangnya dari atas ke bawah hanya 25 juta ya, dari 25 juta. Pembeliannya 20.500.000. Nah, sedangkan kolom kredit, kolom jumlahnya atau serba-serbi 5.500.000. Nah, dan ingat nilai debit dan nilai kredit harus sama ya. Nah, kolom kreditnya 50.500.000 ditambah 500 berarti 51 juta. Sama 25 ditambah 5.500.000 berarti 30 ya, 30 juta, 30.500.000 tambah 20.500.000 51 juta ya, jadi sama. Itu tentang transaksi jurnal pengeluaran kas dan cara pencatatannya ya. Jadi ini harus yang kalian pahami, debit itu yang masuk yang mana saja, yang utang dagang transaksi yang apa, yang pembelian transaksi yang bagaimana, dan serba-serbi yang apa yang diisi di sini ya, dan kolom kredit. Karena setiap jurnal itu beda masing-masing ya, cara kolomnya yang beda. Setiap jurnal kolomnya beda-beda ya, tergantung, karena sudah namanya jurnal khusus berarti sudah khusus ke yang pengeluaran dicatat ke pengeluaran kas, yang kaitannya dengan penerimaan uang dicatat ke penerimaan, kemudian yang kaitannya dengan pembelian kredit di jurnal pembelian, kalau yang kaitannya dengan penjualan kredit di jurnal penjualan. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas apa tadi fungsinya? Fungsi jurnal penerimaan kas. Nah, jadi tentu kebalikannya. Kalau tadi pengeluaran kaitan dengan transaksi kaitan uang yang keluar, kalau penerimaan berarti kas yang masuk ya, mencatat digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang kaitannya dengan penerimaan kas. Seperti apa? Nih ya, penjualan tunai ya, penjualan tunai, kemudian penerimaan pinjaman, penerimaan pendapatan, penerimaan bunga, pelunasan piutang, dan penambahan modal ya. Jadi kalian sudah harus paham ini semua ya. Penjualan tunai berarti penjualan tunai yang kaitan dengan ada uang yang masuk. Penerimaan pinjaman kalau kita pinjam ke pihak kreditur, nah kita uang kas kita bertambah, kita catat di jurnal penerimaan juga. Penerimaan pendapatan ini adalah penerimaan pendapatan selain penjualan. Jadi penerimaan uang ini dari selain hasil penjualan, misalnya penerimaan sewa toko ya, atau penerimaan yang lainnya di luar hasil penjualan. Kemudian penerimaan bunga ya tentu kalau kita misalnya mendepositokan uang di bank, nah itu
kita dapat bunga. Jadi bunganya itu kita catat di jurnal penerimaan. Kemudian pelunasan piutang yang tadi kita pelunasan, kalau tadi di jurnal pengeluaran adalah pelunasan utang. Nah, kalau pelunasan piutang di penerimaan, karena kita menerima uang pihak debitur membayar ke kita. Nah, kita ada menerima uang dan penambahan modal. Jadi kalau saat setoran modal awal kan pasti uang di perusahaan kita catat sebagai uang kasnya di perusahaan berapa. Nah, kita lanjut bagaimana bentuk contoh dari jurnal penerimaan kas, ya. Nah, ini bentuk jurnal penerimaan kas. Nah, tadi kalau yang pengeluaran, kolom debitnya yang banyak, ya, kolom debitnya banyak kolomnya, yang kolom kreditnya sedikit saja, hanya kas dan potongan pembelian. Nah, kalau penerimaan sebaliknya, kolom debitnya cuma 2, hanya kolom kas dan kolom potongan penjualan, sedangkan kolom kreditnya ini yang lebih banyak tabelnya, kolomnya, ya. Nah, ini kolom debit hanya kas dan potongan penjualan, kolom kreditnya ada penjualan, ada piutang dagang dan juga serba-serbi. Nah, penjualan isi apa? Ya, kalau kas tentu adalah nilai kas yang kita terima. Nah, kalau potongan tentu nilai potongan penjualan yang kita berikan kepada pelanggan. Untuk kolom penjualan di kolom kredit ini tentu adalah nilai penjualan barang dagangan yang dijual secara tunai. Ya, jadi kolom penjualan ini hanya untuk penjualan barang dagang secara tunai. Jadi nilai barang dagang yang kita jual secara tunai kita catat di kolom penjualan. Ya, nah, jadi kolom debitnya tentu kita catat kas dan penjualan. Gitu. Jadi kolom yang lainnya tidak usah. Nah, kalau ada potongannya kita tulis berapa potongannya. Nah, selanjutnya kolom piutang. Nah, kolom piutang tentu adalah nilai dari piutang kita ke pelanggan. Ya, berapa piutang kita ke pelanggan yang kita yang pada saat transaksi awal kita kita jual. Nah, sekarang kita mau menerima hasil piutang itu. Nah, berapa piutang kita yang sudah yang mau dilunasi oleh pelanggan. Nah, itu yang kita catat di sini. Nah, sedangkan untuk kolom serba-serbi, ya tentu tadi seperti penerimaan-penerimaan yang lain selain penerimaan piutang dan penjualan. Seperti apa tadi? Penerimaan pendapatan di luar penjualan, ya, penerimaan sewa, pendapatan sewa misalnya, kemudian penerimaan bunga dan penerimaan modal. Nah, ini yang dicatat di jurnal penerimaan di kolom serba-serbi. Nah, untuk jelasnya contoh transaksi, ya, contoh transaksinya ini tanggal 2 Februari disetor uang sebesar 50 juta sebagai modal. Nah, gimana pencatatannya? Nah, ini kita bisa lihat ini terangannya tanggal 2 tadi setoran modal. Nah, tentu karena kita hanya menerima uang kas saja, ya, tidak ada potongan, jadi hanya diisi kas, dan tentu di kolom serba-serbi yaitu kolom kita isi modal, ya, dengan nomor referensi 311, jumlahnya sama dengan di kolom debit tadi 50 juta, ya. Nah, jadi ini untuk transaksi pencatatan tanggal 2. Nah, kemudian kita lihat yang tanggal 5, apa transaksinya? Dijual tunai barang dagang pada Bu Ana seharga 5 juta, ya. Karena ini adalah penjualan tunai, ya. Yang dijual adalah barang dagang. Nih. Nah, itu yang jadi. Nah, kita catatnya tentu di kolom ini keterangannya Bu Ana. Nah, karena kita jual tunai, ya berarti kita menerima uang. Nah, kasnya kita catat senilai 5 juta, dan karena penjualan barang dagang, nah berarti kita catatnya di kolom penjualan. Ini
jual, dan kolom kas. Jadi kolom yang lain nggak usah diisi. Serba-serbi ini tidak diisi karena kaitannya dengan tidak ada kaitan dia terkait dengan penjualan barang. Oke. Selanjutnya tanggal 22. Tanggal 22 nih diterima pelunasan dari toko Anda atas penjualan barang tanggal 15 Februari. Nah, sama tadi juga tidak ada nilainya di sini. Nah, tapi kita perhatikan adalah tanggalnya ini. Tanggal transaksinya adalah tanggal 15 Februari di toko Anda. Nah, berarti ini kita lihat di jurnal penjualan. Ya, kita lihat di jurnal penjualan karena ini adalah penerimaan piutang. Kan saat tanggal 15 ini kita catatnya di jurnal penjualan. Nah, kita lihat di tanggal di jurnal penjualan. Nah, ini jurnal penjualan. Oh, tadi lainnya penjualan tunai tadi ya. Nah, tadi tanggal 20 pengeluaran penerimaan. Nah, penerimaan dijual tunai ya. Nah, dijual tunai tadi sudah. Nah, dijual tunai sudah yang tanggal 15 toko Anda. Berarti yang betul tadi ya. Ini tanggal 15. Transaksi tanggal 15 tadi ya, yang dimaksud yang ini tanggal 15 toko Anda, syaratnya 3/10/30. Nah, nilainya adalah 14 juta. Nah, tadi kan tidak dicantumkan berapa nilainya. Nah, ini kita bisa lihat di sini di jurnal penjualan. Nah, berarti yang jadi patokan ini toko Anda 14 juta. Piutang kita ke toko Anda adalah 14 juta. Syaratnya 3/10/30. Nah, berarti kita memberikan potongan berapa? Kita memberikan potongan 3% ya dari harga barang 14 juta ini. Nah, kita lihat dia melunasinya tadi tanggal berapa? Atau kita terima dari toko Anda tanggal berapa tadi? Tanggal 20. Ini ya, tanggal 22 ya. Nah, tanggal 22 ya, kita menjual tanggal 15 dan kita menerima tanggal 22. Nah, tanggal 15 ke 22 berapa hari? Ya, 15 ke 22 berapa hari? 7 hari ya. Nah, berarti masih dapat potongan. Jadi pelanggan masih mendapat potongan. Nah, kita hitung potongannya itu. Nah, gimana cara perhitungan potongannya? Nih, itu sama. Nah, seperti dengan pelunasan utang tadi. Nah, ya. Nih, jumlah piutangnya 14 juta. Nah, karena returnya tidak ada, ya, tadi tidak ada returnya untuk toko Anda ya. Beda tadi yang toko apa tadi? Toko makmur tadi pada saat kita membeli secara kredit kita ada mengembalikan. Nah, ini tidak ada kita menerima retur. Berarti utuh piutang kita ke pelanggan adalah tetap 14 juta. Nah, karena masih dalam waktu 7 hari, 10 harinya itu, nah berarti kita hitung potongannya. Potongannya tadi syaratnya 3/10 kan? Berarti 3% atau 3/100 dikali 14 juta. Ya, ini potongannya sebesar 420. Karena potongannya 420 berarti kas yang diterima sisa 13.580. Ya, jadi kalau yang pengeluaran kita bayar utang, kas yang dibayarkan. Kalau kita menerima piutang berarti kas yang diterima. Nah, inilah yang dicatat ya, ketiga inilah yang kita catat di jurnal penerimaan. Nah, ini piutang, nah, ini kan piutang nih, piutang. Nah, kita catat di kolom piutang. Mana kolom piutang? 14 juta. Ini kita masukkan. Ya. Nah, kemudian potongannya
Nah ini 420 kita catat ke kolom potongan penjualan. Dan kas yang kita terima ini 13.500, kita masuk ke kolom debit kas 13.580. Ya, ini transaksi tanggal 22 toko Anda. Ini jadi pencatatannya saat pelanggan ada yang melunasi utangnya atau kita menerima, ya, dari pelanggan, kita menerima uang dari pelanggan hasil pelunasan piutang. Ini transaksinya, pencatatannya seperti ini. Kalau sudah semua transaksi yang kaitan dengan penerimaan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya, tetap selalu kita jumlahkan, ya, jangan lupa menjumlahkan kolom debitnya sama dengan kolom kredit. Kas 68.580, potongan penjualan 420, berarti ini jumlahnya adalah 69 juta. Apakah sama di kolom kredit 69 juta? Coba kita cek, 14 juta ditambah 5 juta, 19 juta. 19 juta ditambah 50 juta, 69 juta. Jadi sama, ya. Jadi itu yang kunci untuk mengecek kebenaran pencatatan kita di setiap jurnalnya, ya. Oke. Untuk jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran sudah Ibu jelaskan, dan masih satu ada lagi yang jurnal yang belum Ibu jelaskan, yaitu jurnal umum. Seperti yang Ibu jelaskan di awal bahwa meskipun jurnal khusus itu sudah kita catat masing-masing perkiraannya ke transaksinya, tapi jurnal umum tetap kita gunakan, ya. Apa fungsi jurnal umum di sini? Yaitu kita lihat kembali tadi bahwa hanya mencatat ini, ya. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus, ya. Jadi kalau ada transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus, nah kita catatnya di jurnal umum. Contohnya apa saja yang didapat dalam jurnal umum? Hanya retur pembelian secara kredit dan retur penjualan secara kredit, ya. Jadi hanya dua transaksi itu yang dicatat dalam jurnal umum. Yang lainnya sudah langsung masuk ke jurnalnya masing-masing, ya, sesuai dengan transaksinya. Jadi jurnal umum di sini tidak lagi kayak perusahaan jasa, semuanya transaksi kita catat di dalam jurnal umum, ya, tanggal sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 tidak. Nah ini sudah terpisah-pisah semuanya, ya, jadi sesuai dengan transaksinya. Jadi hanya retur pembelian secara kredit dan retur penjualan secara kredit. Contoh transaksinya seperti tadi, nah yang ini, ya, tadi yang returnya tadi itu yang kaitannya dengan toko makmur, ya. Tanggal 12 Februari dikembalikan barang yang dibeli tanggal 10 Februari ke toko makmur sebesar 5.500.000 karena rusak. Transaksinya seperti ini, sama tanggal keterangan referensi debat kredit, utang dagang di debat karena utang kita berkurang kan di debat, ya, senilai 5.500.000, dan retur pembelian dan pengurangan harga di kredit sama nilainya, seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan mengenai transaksi, mengenai cara pencatatan transaksi ke jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Seperti lanjutan dari jurnal khusus yang sebelumnya, jurnal pembelian dan jurnal penjualan, ya. Jadi untuk jurnal khusus ini yang kalian harus pahami itu tadi, ya, memahami transaksinya tadi, yaitu kelompokkan dulu transaksi apa yang mana yang bisa dicatat di jurnal yang dimaksud, ya. Nah, jadi kalian harus pahami fungsinya. Jadi yang utama adalah fungsi masing-masing itu jurnal apa? Jurnal pembelian,
fungsinya apa atau transaksi yang apa yang dicatat dalam jurnal pembelian. Kalau jurnal penjualan, transaksi yang bagaimana, Ibu yang berulang-ulang sering sudah katakan ini ya. Kemudian jurnal pengeluaran yaitu transaksi yang dicatat dalam semua transaksi yang kaitannya dengan pengeluaran kas. Kalau yang penerimaan berarti semua transaksi yang kaitannya dengan semua penerimaan uang ya, kita harus catat. Dan jurnal umum juga tetap digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus yang tadi ya, yang keempat jurnalnya tadi. Oke ya, untuk penjelasan Ibu hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan ini ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jadi kalian bisa buka kembali materi yang Ibu sudah share ya. Ibu sudah ada di kelas ini, file itu semua materi Ibu sudah Ibu share. Nah, kalian tinggal memilah yang mana materi yang kalian akan mau baca ya. Nah, jadi juga tugasnya di situ, tugas jurnal khusus. Nah, jurnal khususnya. Nah, kalau yang jurnal pembelian kemarin belum selesai, tolong dikerjakan. Nah, karena nanti akan terus masih berkelanjutan semua ya. Jadi kalau satu nanti ketinggalan, tidak menyelesaikan, nanti akan materi selanjutnya atau tugas berikutnya, nah nanti akan tambah kewalahan ya. Jadi jangan sampai nilainya kosong ya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Nah, sebelumnya buka dulu kameranya, mau ngambil dokumentasi dan jangan dulu keluar karena Ibu belum download absennya ya. Dan respon absennya hari ini yang hadir MIA 5 dan MIA 6 36 orang ya. Layarnya dihilangkan Bu Rahmi. Ya Pak. Share screen-nya dipinggirkan aja. Tutup. Sudah anda kelihatan? Tiga puluh enam. 34. Oh iya, Pak Wito 34 orang. Ya, kurangi guru 2. Dikurangi guru 2. Kurangi 2 berarti 34 yang hadir. Banyak dah. Oke, mana Ibu download dulu absennya, hadiran. Oke, jadi nanti kalau ada hal yang mau dipertanyakan, jadi nanti untuk tugasnya itu kalian melanjutkan yang tugas yang belum terkerjakan ya. Jadi jurnal pembelian kan sudah, berarti jurnal pengeluaran sama jurnal umumnya ya. Oke, sudah. Nah, oke, buka dulu kameranya, Ibu mau ambil dokumentasi. Nah, ya, alhamdulillah anakku dengan selesainya penjelasan mengenai jurnal khusus. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai kita bertemu di pertemuan berikutnya dan semoga kita tetap sehat ya. Terima kasih dan tetap semangat pada anak-anakku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.